tidur, makanya kencang dikit, oh ternyata masih dioleh tuh. Alhamdulillah ini masih kuat apa kagak? Kalau kagak kuat kita dinaikin di pesona dah, gimana? Sebalik nongkrong kami ngopi, mau kagak? Mau di sini apa mau di sana? Mau di sini apa mau di sana? Yang semangat kalau mau di sini, kita lagi ngerayain Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang namanya lebaran, ada kagak lemes? Ada kagak orang lebaran lemes? Ada kagak? Nggak ada, semua irang, pakai bajunya yang bagus betul, keliling bergembira, meluangkan daripada kegembiraan ini malam kita lagi bergembira. Jangan sampai daripada kita duduk dengan muka kita yang lesu, dengan keadaan kita yang kayak nggak senang kita duduk di peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya Rasulullah kita harus bergembira. Nah kalau kita bergembira maka kita datang ke tempat ini, kita menghadiri daripada peringatan perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kita ini bergembira dan bertambah kerinduan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi baca daripada Maulid Adibah, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Itu di dalam Maulid kita ahdiru qulubakum, hadirin hati kita. Ketika kita punya hadir hati kita, ketika disebut nama yang mulia, nama yang agung, nama yang sekalipun tidak pernah putus daripada lisan manusia menyebut, yaitu nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan merindui daripada nama yang mulia tersebut, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La yasma'una bi dzikri Taha al-Mustafa illa bihintaju wa adhabarana. Di dalam hadiah ulami karya Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib, beliau mengatakan di dalam syair Maulid tersebut, la yasma'una bi dzikri Taha al-Mustafa illa bihintaju wa adhabarana. Tidak disebutkan nama Taha al-Mustafa, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pecinta Rasulullah, nggak kecuali daripada hati tersebut akan hilang daripada kegundahan, kegalauan dengan kita diperdengarkan nama yang mulia, namanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirin, ketika kita hadir di peringatan Maulid, ketika kita hadir di perayaan Maulid, kita punya hati, maka Allah akan cucurin di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang hatinya hadir ketika menghadiri peringatan perayaan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan daripada rahmat di dalam hatinya, Allah berikan daripada rasa rindu, rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika disebutin sifat-sifat Nabi Muhammad bertambah kerinduan, sehingga ingin berjumpa kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kita hadir peringatan Maulid yang tadi daripada Pak RW kita juga bilang ini malam hari di antara ada berapa Maulid? Ada 4 Maulid. Di sini Maulid 5 Maulid. Ada 5 Maulid di satu tempat, ada 5 peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari dari awal bulan Rabiul Awal sampai sekarang kita udah berapa kali hadir di perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tanya sama diri kita seberapa besar rasa rindu dan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang daripada kita menghadiri peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Seberapa jauh kita mengikuti Nabi Muhammad, seberapa jauh kita mencontoh daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa peringatan perayaan Maulid ini cuma seremonial setahunan yang harus kita lakuin? Nggak kecuali mereka para ulama kita mengadakan peringatan Maulid, majelis Maulid yang di situ dibacakan sifat-sifatnya Nabi Muhammad, diceritakan tentang akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad. Tidak kecuali mereka para ulama, mereka para aulia, mereka membuat daripada majelis
majelis maulid agar umat dekat kepada Nabi Muhammad, agar umat mencintai Rasulullah, agar umat memakai daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sembarangan ketika kita duduk di peringatan perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wasallam, karena yang membuat daripada majelis maulid ini berharap yang hadir di peringatan maulid tadi dibacakan daripada salah satu faidah masyiyama majma'il maulid, tidak ada duanya perkumpulan yang disebutkan daripada nama mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan daripada dibuat peringatan maulid waktu orang-orang yang bermaksiat ingin bertobat, ini waktunya. Waktu orang-orang yang ingin meminta kepada Allah segala hajat-hajatnya, terutama daripada hajat akhiratnya, maka di perkumpulan maulid ini kita dikabulkan segala hajat-hajat kita. Maka ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab, hadirin kita punya hati, karena hati kita malam hari ini dengan menyebut nama Nabi Muhammad, hati kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya Allah isi di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa cinta, rasa rindu, rasa ingin berjumpa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merugi ayuhal ikhwan, ketika kita datang daripada peringatan maulid, telinga kita tidak mendengarkan daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga kita tidak mendengar daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Hati kita tidak bersegera untuk berniat menjalankan daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, mempelajari daripada ilmu-ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka merugi ketika kita datang ke acara peringatan maulid tanpa ada satu bekas dari ajaran Nabi Muhammad hidup di dalam diri kita dan hidup di dalam rumah tangga kita. Andai kata kita ini malam ingin menceritakan tentang Rasulullah, mensifatkan Rasulullah, ingin memberitahu tentang kemuliaan, keagungan, ketinggian derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bakalan cukup waktu kita untuk menceritakan daripada ketinggian derajat Nabi alaihi wasallam dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita udah sering dengar daripada sifat-sifatnya Nabi Muhammad, kita udah sering dengar daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga udah sering dengar daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Coba kalau kita mau jujur-jujuran di dalam rumah tangga kita, si ibu ataupun si bapak ketika dia mendidik anaknya untuk kenal sama Rasulullah, lihat apa sekuat tenaga mendidik daripada anak-anaknya untuk kenal kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan sangat amat mudah. Kalau kita masuk kamar mandi, kaki kanan apa kaki kiri? Keluar kamar mandi, kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kanan. Masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan dalam keadaan duduk, sunnahnya Nabi yang bukan. Makan dengan tangan kanan, sunnahnya Nabi yang bukan. Miris ayuhal ikhwan, ketika kita lihat, jangankan di rumah, di majelis taklim dengan bangga megang botol kanan kiri peminum, sedangkan di situ perayaan maulid baginda Nabi besar Muhammad, di situ juga akan dipakai daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini kita lihat, dia kanan kiri kita, terkadang kita minum dengan tangan kiri. Ini bukan sunnahnya Nabi Muhammad, ini bukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati maulid karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, berharap dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad kita bisa mengikuti Nabi Muhammad selangkah demi selangkah daripada apa yang telah dikerjakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan acara seremonial tahunan, bukan acara yang harus dilakukan, kalau dilakukan kita rugi, bukan, tetapi hasil daripada peringatan maulid. Maka kita lihat sepulang dari kita menghadiri daripada peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa bertambah kerinduan kita kepada Rasulullah, apa bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, apa bertambah pengikutan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah firmankan di
dalam Al-Quran untuk peringatan bagi kita. Kalau kita bilang kita cinta kepada Allah, kalau kita hamba mengaku cinta kepada Allah, maka Allah kasih syarat sama kita, fattabi'uni, ikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah bakalan cinta sama kita kalau kita ngikutin. Satu-satunya pintu untuk mendapatkan kecintaan baginda Nabi besar Muhammad, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala melalui mengikuti daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya ahdiru qulubakum ya ma'asyara zawil albab. Hadirin hati kita. Pernah nggak kita nanya nih ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini malam, berapa banyak peringatan maulid yang kita udah hadirin dan berapa banyak air mata kita tertetes nangis rindu sama Nabi Muhammad. Coba kita pikir, kita hadir maulid tujuannya biar kita cinta sama Nabi Muhammad, tetapi kemana air mata kita nih? Nangis rindu kepengen ketemu sama Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka malam-malam harinya dilalui dengan mengikat daripada kedua kakinya duduk. Beliau duduk, beliau rangkul daripada kakinya, beliau nangis sampai basah daripada gamisnya. Kenapa beliau kayak begitu? Beliau rindu kepada Nabi Muhammad. Beliau kepengen tidak berpisah sama Rasulullah. Kita dengar bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar cinta kepada Nabi Muhammad, diperhatikan, ya Rasulullah jangan masuk dulu ya Rasulullah, sebentar ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Dia ambil bajunya, dia korbankan, maka dia tampal daripada lubang-lubang yang ada, dikhawatirkan ada binatang yang buas ataupun ular yang akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika selesai, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar ke dalam gua. Ketika itu ada satu lubang yang belum ditutupi karena telah habis daripada bahan untuk menutupi lubang tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar duduk dan kakinya menempel ataupun menyumbat daripada lubang satu tersebut dengan kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah tidur di paha Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Abu Bakar meneteskan daripada air mata jatuh ke pipi mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terbangun Rasulullah, ditanya, ada apa wahai Abu Bakar engkau menangis? Ya Rasulullah, berkali-kali dari lubang tersebut ular mematok daripada kakiku. Sayyidina Abu Bakar menutup lubang, ular matokin daripada kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Singkat cerita, di dalam riwayat tersebut diriwayatkan di riwayat yang sahih, maka Rasulullah meludahi daripada kaki Sayyidina Abu Bakar dan sembuh daripada luka Sayyidina Abu Bakar. Bekas gigitan ular tersebut sembuh dengan ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ular keluar dari lubang dan dibunuh daripada ular tersebut, diketok daripada ular tersebut. Ahli hikmah mengatakan ular tersebut kenal sama Sayyidina Abu Bakar. Ular tersebut nggak bermaksud untuk menyakiti daripada Sayyidina Abu Bakar, tetapi ular tersebut tahu dan mencium daripada bau Nabi Muhammad, wangi Nabi Muhammad. Ketika masuk, maka ular ingin melihat daripada wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tertutup, terhalang daripada kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka diketok ataupun dipatok daripada kakinya, sehingga ular tersebut hanya ingin melihat wajah indahnya Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Abu Bakar malam-malam harinya dihiasi dengan angisan rindu kepada Rasulullah, dan binatang pun ingin melihat daripada wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga daripada Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah, yang tukang adzannya Rasulullah. Maka Sayyidina Bilal ketika wafat Nabi Muhammad, beliau kagak kuat lagi tinggal di Madinah. Bahkan beliau gak kuat lagi melantunkan daripada azan. Kenapa? Karena biasa azan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal sebelum azan maka datang ke kamar Nabi Muhammad, mengetuk pintunya Nabi Muhammad.
dan mengabarkan sebentar lagi waktu sholat ya Rasulullah. Maka ketika itu baru Sayyidina Bilal berazan. Setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal melihat pintu dari Rasulullah, pintu kamarnya Rasulullah. Bilal enggak kuat. Sayyidina Bilal melihat daripada mimbarnya Rasulullah. Sayyidina Bilal enggak kuat. Sayyidina Bilal melihat daripada jalanan yang biasa dilalui oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teramat menyakitkan berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memutuskan untuk hijrah, untuk pindah ke negeri Syam karena begitu berat kenangan Sayyidina Bilal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini haula, mereka itu para sahabat Rasulullah yang sekalipun mereka tidak ingin berpisah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang satu sahabat yang bernama Thauban. Thauban cinta sama Nabi. Thauban begitu memuliakan Nabi. Maka Sayyidina Thauban ini sering hadir di majlis Nabi. Dia begini, hadir duduk lihatin Rasulullah, mandangin Rasulullah. Sampai satu waktu ini Sayyidina Thauban, beliau pulang ke rumah. Itu hal yang paling menyakitkan daripada Sayyidina Thauban dan sahabat-sahabat yang lain, berpisah, nggak melihat wajahnya Nabi Muhammad. Itu yang paling meresahkan, yang bikin galau, yang bikin gundah hati para sahabat. Kalau mereka Rasulullah pulang ke tempat istri-istrinya Rasulullah, sahabat kembali ke rumah-rumahnya, berpisah dengan Nabi Muhammad, itu yang membuat daripada galau hatinya para sahabat. Sayyidina Thauban pulang ke rumah dan dia merenung di rumah, dia berpikir di rumah, Anda begitu cinta sama Rasulullah, Anda begitu sayang sama Rasulullah. Apa yang jadi pikirin sahabat Sayyidina Thauban? Andai kata Anda sekarang di dunia ini rindu sama Nabi Muhammad, Anda kepengen ketemu, maka Anda lari ke rumahnya, Anda bakal ketemu sama Nabi Muhammad. Yang jadi dipikirin sama Sayyidina Thauban, kalau di dunia Anda bakalan gampang ketemu sama Rasulullah, tapi nanti bagaimana di akhirat? Andai kata Anda masuk neraka, Anda jauh dari Rasulullah. Andai kata Anda masuk surga, kata Sayyidina Thauban, maka surga Anda pasti beda sama surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipikirin oleh sahabat. Kalau kita pikirinnya apa? Kontrakan belum bayar, kita pikirin. Anak-anak belum bayaran, kita pikirin. Kagak ada duit, kita pikirin. Sahabat nggak mikirin kayak begitu. Mikirin bagaimana kalau kagak bisa bareng-bareng sama Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang sebentar lagi, yang ini udah memasuki daripada rangkaian acara Roha, acara Hon Akbar Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau mengatakan di dalam syairnya, dan beliau bilang, daripada Al-Habib Ali bilang, Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda dimasukin ke dalam surganya Allah, tetapi bukan karena keindahannya surga Anda minta masuk di dalam surganya Allah, bukan karena kecantikan bidadari yang ada di dalam surga tersebut, bukan sungai yang mengalir dan lezat daripada airnya, bukan ke semua itu. Anda meminta kepada Allah memasuki ke dalam surganya karena di dalamnya ada kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keindahan Rasulullah melebihi daripada keindahan surga, melebihi daripada keindahan yang pernah kita pandang. Ayuhal ikhwan, ini Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Thauban mikirin sampai nggak nafsu makan. Sayyidina Thauban sampai nggak bisa mikir bagaimana bisa caranya jangan sampai terpisah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Makanya kalau kita hadir di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan rindu kita, dengan cinta kita kepada Rasulullah, ingat Rasulullah punya sahabat kurang lebih 124.000 sahabat Rasulullah. Itu sahabat-sahabatnya dikenalin sama Nabi Muhammad. Kalau kita punya teman mungkin 100, yang kita ingat 25. Ini bukannya cuma tahu, tapi Rasulullah kenal sama sahabat. Maksudnya kenal bagaimana? Dia kenal keluarganya, dia kenal istrinya, dia kenal daripada anaknya. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal sahabatnya. Dan Rasulullah juga bakalan kenalin umatnya kalau lisan kita senantiasa basah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad
wasallam. Kalau perbuatan kita mengikuti daripada syariat Nabi Muhammad, kalau daripada perbuatan kita menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, maka wajah kita akan dikenali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah di dalam majelis, beliau karena kenal dengan sahabat-sahabatnya, beliau lihat ini Thawban berhari-hari boleh kagak datang lagi ke majelis. Rasulullah tanya, ini Thawban kemana nih? Biasanya di paling depan. Makanya kalau ngaji paling depan, ngaji sampai Habib Alwi paling depan, kayak ini kenalin. Jangan paling belakang mojok, apalagi sebelah kanan sembari merokok sampai ngopi. Ada kagak tuh kanan? Sebelah kanan sembari merokok, sembari ngopi. Paling depan, pandang wajah guru kita. Kita belum pandang wajahnya Rasulullah, pandang zuriyahnya Nabi Muhammad, pandang keturunannya Nabi Muhammad, pandang dengan pandangan cinta, pandang dengan pandangan kasih sayang. Ini Thawban biasanya datang hadir, ini kok udah berhari-hari kagak kelihatan. Rasulullah perhatian, kata Rasulullah kemana nih Thawban? Sahabat kagak ada yang tahu. Coba cek ke rumahnya, tuh perhatian Rasulullah. Sahabat datang ke rumahnya Thawban. Ketika datang Thawban udah rebahan, badannya kagak enak, dia nggak makan, nggak nafsu makan. Cuma dia sholat doang, udah selebihnya dia mikirin satu pemikiran. Apa pikirannya? Apa pemikirannya Sayyidina Thawban? Takut kalau kagak bareng-bareng sama Nabi Muhammad nanti di akhirat. Maka didatangin ditanya sama sahabat, ya Thawban kenapa itu kayak begini? Kalau bahasa orang Betawi ini ngerikuk aja. Kalau kagak enak. Lalu Sayyidina Thawban bilang, ada lagi mikirin suatu pikiran sampai ada nggak nafsu ngapa-ngapain. Ini sahabat nanya sama Sayyidina Thawban, emang ente mikirin apaan? Ane mikir kalau di dunia ane cinta sama Rasulullah, ane kepengen nggak lepas sama Rasulullah, ane kepengen bareng-bareng sama Rasulullah. Ane lagi mikir kalau ane rindu, maka ane gampang ketemu dengan Rasulullah kalau di dunia. Tapi ane mikirin bagaimana kalau di akhirat. Kalau ane masuk neraka jauh dari Rasulullah. Kalau ane masuk surga ane pasti beda sama Nabi Muhammad. Sahabat juga nggak bisa jawab. Pulang ke Rasulullah, dikasih kabar tentang keadaan Thawban. Rasulullah juga nggak bisa jawab karena la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi ini ngomong nih kagak pakai hawa nafsu kayak kita. Nabi kita kalau ngomong nggak pakai hawa nafsu illa wahyuha, kecuali wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita. Ketika Nabi lihat ini jeritannya Thawban, ini bundahnya Thawban mengetuk daripada arsy Allah, mengetuk daripada pintu langitnya Allah, sehingga Allah perintahkan kepada malaikat, ya Jibril, turun ketemu kepada kekasihku, kasih kabar kepada kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika fadlun min Allah wa kafa billahi alima. Kasih kabar, turun ke Nabi Muhammad, dikasih kabar, dikasih tahu. Maka orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang senantiasa taat ibadah kepada Allah, yang senantiasa mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Maka kelak orang-orang yang mengerjakan daripada sholat, tidak meninggalkan syariat, mengerjakan daripada perbuatan, meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan yang haram, memegang daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad, maka kelak nanti mereka akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikumpulkan para nabi-nabi, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ayat dikabarkan kepada Sayyidina Thawban, ya Thawban, baru ada ayat turun berkenaan dengan pemikiran Sayyidina Thawban, dengan kegundahannya Sayyidina Thawban. Sayyidina Thawban karena rindunya kita yang dapetin untung. Yang mikirin kagak mau berpisah sama Rasulullah Sayyidina Thawban, tapi ayat diturunin karena pemikiran Sayyidina Thawban kagak pengen lepas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya majelis maulid seperti ini adalah majelis yang membuat kita nggak mau lepas sama Nabi Muhammad, nggak mau pisah, nggak mau jauh.
Kalau masih ada daripada air mata kita, tetesin air mata kita di rumah, baca sholawat seraya rindu kepengen memandang wajah indahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita membuahkan hasil rasa rindu dan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para habaib kita, Habib Alwi, Habib Ahmad, Ibn Habib Abi Bakar bin Ahmad bin Syekh Abi Bakar bin Salim, mudah-mudahan diberkahi majlis beliau, diberkahi jamaah beliau, diberkahi daripada ilmu beliau, dan diberkahi daripada jamaah yang mengambil ilmu kepada beliau. Begitu juga Habib Nawfal Asegaf, Habib Yusuf bin Syahab, dan para kiai, para ustaz yang lainnya, mudah-mudahan senantiasa bersatu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Mudah-mudahan senantiasa bersatu memegang daripada tali agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan daripada dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan daripada rasa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dengan keberkahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan kita diangkat, diganti dengan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang salihin salihat. Mudah-mudahan Allah jadikan daripada anak keturunan kita anak-anak yang salihin salihat, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan keberkahan daripada ini majelis agar Allah curahkan ke dalam alam barzah, di dalam kuburnya almarhum al-maghfur al-habib Abu Bakar bin Ahmad bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan juga Hubabah Alawiyah binti Habib Saleh Al-Hamid, dan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan keberkahan ini majlis Allah tujukan kepada orang tua kita yang ada di dalam kubur, sehingga Allah amankan kuburnya. Allah beri daripada nikmat di dalam kubur orang tua kita dan guru-guru kita. Baik, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup daripada usia kita dengan rasa mahabbah yang besar yang ada di dalam hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rasa kecintaan yang hakiki kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah tutup usia kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ayo bareng-bareng, ya Allah biha, ya Allah biha, biha ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya fakir minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, terutama kepada para habaib kita. Mohon dibukakan pintu maaf untuk al-fakir. Yang benar datangnya semata-mata dari Allah, yang salah karena kebodohan dan kekhilafan al-fakir selaku manusia. Sekali lagi mohon maaf dan ridha dari antum semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair kepada guru kita bersama Al-Habib Zaki bin Yahya yang telah memberikan mauidhah hasanahnya kepada kita sekalian yang berkenaan tentang cinta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cinta itu tidak cukup dengan ucapan saja. Orang kalau cintanya cuma ucapan itu namanya gombal. Tapi cinta kudu ada perbuatannya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sang pencinta dia akan taat kepada orang yang dia cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa mentaati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, acara berikutnya adalah ucapan tasyakur yang insyaallah pada kesempatan yang mulia ini akan
akan disampaikan oleh Khadimul Majlis Maula Inat Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Minta doa Fatihah. Tadi guru mulia kita Habib Wafel Masakov barusan cepat pulang karena ada berita duka dari keluarga besar beliau, ibu beliau telah meninggal dunia, Syarifah Mugaya binti Muhammad Isya'Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud di Jawa. Beliau langsung menuju Jawa. Kita doakan Fatihah, mudah dijadikan hidupnya Allah Fidayah dan Jannah, bukan bersama ada punya Rasulullah SAW berkembang dengan Sayyidina Fatimah Zahra Betul binti Rasulullah SAW Al-Fatihah Al-Fatihah bin Mustafa Rasulullah Muhammad SAW ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa suri rahdi baitil kiram khususan thumma ila ruha Syarifah Ruqayyah binti Habib Muhammad Syekh Abu Bakar bin Salim Sir Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Rabbi nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa tawfiqihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hinai fikri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Kita pasang niat untuk ibadah dan mengharapkan dari Allah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua petunjuk, taufik, hidayah dan inayahnya serta ridhanya, memberikan izin kita untuk bersilaturahim, bertatap muka di dalam suatu majlis yang mulia, majlis zikir, majlis maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka haul daripada ayahanda kami Al-Walid Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang ke-11, dan daripada haul daripada ibunda kami tercinta Ummi Syarifah Maryam binti Habib Saleh Al-Hamid, dan juga haul daripada jemaah majlis Maula Inat, haul keluarga besar daripada jemaah majlis Rabatul Muhibbin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan di dalam pertemuan majlis yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi suci Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ahlul baitnya, dzurriyyahnya dan sahabatnya wa sahbihi ajmain, dan kepada setiap pengikutnya, umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam tuntunan syariat agama Islam, di dalam tuntunan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita harapkan syafaatnya kala yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan, segenap para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para habaib kuliah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ajengan yang hadir di dalam majlis yang mulia ini, wabil khusus yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara saya, kakak saya, As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, dan kepada guru mulia kita Ad-Da'i Allah As-Sayyid Al-Habib Ahmad Zaki bin Yahya, dan kepada guru mulia kita As-Sayyid Al-Habib Yusuf Mansur Sahab, dan kepada yang kami hormati Al-Habib Nawfal Asgaf. Tadi juga ada hadir Al-Habib Alwi bin Ali Al-Atas, beliau adalah sekretaris daripada Rabita Alawiyah
hadirin, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang telah antum hadir di dalam majlis yang mulia ini uqubul hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, panjang umur, sehat wal afiat, sukses barokah dunia akhirat, akhir hayat husnul khatimah indal maut, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita telah mendengarkan banyak nasihat daripada Al-Ustaz Abdul Karim dan juga daripada guru mulia kita Ad-Da'i Wallah Sayyid Al-Habib Ahmad Zaki bin Yahya. Mudah-mudahan yang terpenting adalah bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang terpaling terpenting yang tadi telah disampaikan nasihat-nasihat dari beliau. Kita ini pengen pulang dari sini, kita amalkan daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi telah beliau sampaikan, masuk rumah kita bisa mengucapkan assalamualaikum, mau makan dengan tangan kanan, mau minum juga dengan tangan kanan. Itu daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hadirin, berkata seorang imam yang mulia, waqala Imam Junaid al-Baghdadi, man hadara mawlidar Rasul wa a'zama qadrahu faqad faza bil iman. Berkata seorang imam yang mulia, Imam Junaid al-Baghdadi, beliau 20 tahun daripada menjadi mufti, jadi ulama panutan, ulama di zamannya, wali min auliyaillah. Dia mengatakan barang siapa menghadiri daripada peringatan Maulid Rasul dan mengagungkan daripada kemuliaannya, maka dia telah sukses dengan keimanannya. Maksudnya apa? Mudah-mudahan husnul khatimah, ini yang terpenting. Ditutup dengan doa dari Habib Zaki, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah wafatkan kita di dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Faqih berdiri sini mengucapkan banyak terima kasih, syukran kasiran, jazakumullah khairal jaza wa ahsanal jaza wa kasiral jaza kepada segenap para donatur, para dermawan yang telah membantu baik daripada tenaga, pikiran, harta untuk mensukseskan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua para panitia dan tuan rumah daripada Sahib Bait dari Pak Eko, dan juga hadir tetamu kita juga Pak Haji Eko dari Jababeka 2, ini juga cabang dari Maula Inat, cabang Jababeka 2 perumahan Cikarang Baru. Mudah-mudahan semua yang turut andil, mulai dari pemasangan umbul-umbul, ini yang paling capek panitia ya, paling berkah banyak itu adalah nanti semua dapat berkah, tapi yang paling banyak berkahnya itu Guru Al-Fakir. Pernah di Al-Fakir ya, ingat itu Habib Umar bin Hafid itu kalau menghadiri daripada pondok pesantren Al-Fakriyah itu langsung ke dapur, bukan ke depan. Ke dapur, lihat orang dapur tapi ngapain bu? Tukang masak, betul gak? Tukang kebuli. Tapi kalau di Habib tukang kebulinya bukan perempuan doang, laki-laki tenaganya, tapi yang kokinya perempuan. Itu kata Habib Umar, yang paling berkah, banyak berkahnya adalah panitia. Habib, anak-anak cuma masak kebuli, ya kan, paling cuma dengar amin amin, semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling berkah banyak adalah para panitia yang paling capek, yang ikut mensukseskan daripada hikmah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sesungguhnya kalian hadir di sini bukan atas undangan kami. Hadir ke sini adalah atas hidayah dari Allah dan undangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dari izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin tidak akan bisa hadir di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada kesalahan dan kehilafan mungkin dari jamuan, dari penyambutan yang masih belum sempurna, kita memang bukan sempurna, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari diri Al-Fakir, mewakili dari panitia semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ala hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang
يوسف بن شهاب وعليه فليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد. يا ذا الجلال والإكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا. اللهم تول أمورنا منفعة وخدمة لدينا ودنيانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهد الرعال وتغشاها منه الفيوضات الغافرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الساملة الأب الأكبر المحفلة والمخصص بشرف الأبخار بكل مواد القرب ومزعر إمدادك في عبادك وزاكي كعوس إرشادك لأهل ذاتك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من العادرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولأهلك من الخافزين. اللهم إنا لنا أجمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواصر ووالاه وظاهر وأم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات واعتم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنصورة ومعالم الإسلام
الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى وزورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب